Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP telah disusun selama lebih dari 50 tahun dan telah melibatkan ahli-ahli hukum pidana dalam perjalanannya. RKUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Perubahan dinamis global, khususnya terkait politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi telah menimbulkan urgensi dari adanya suatu kaidah hukum baru yang dapat menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan KUHP baru guna mengantisipasi berbagai perkembangan global tersebut. Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari politik kriminal sudah pada tempatnya dan sudah pada waktunya segera dilaksanakan. Undang-undang ini akan mempengaruhi pula formulasi pembentukan undang-undang pidana khusus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam era keterbukaan pada abad ke-21. Dalam pembaruan substansi KUHP baru, juga harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan delik-delik baru pada proses perubahan masyarakat di dalam era reformasi, seperti masalah penyanderaan, makar, teroris, serta delik-delik terhadap komunikasi lewat satelit. Juga, delik-delik yang berhubungan dengan teknologi informasi, ruang angkasa, delik-delik terhadap pencemaran lingkungan, dan kejahatan ekonomi yang semakin berkembang pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, saya mendukung RKUHP guna penyesuaian dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Di era masyarakat Indonesia yang modern saat ini tentu membawa kita kepada perkembangan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadi penting untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana segera dilaksanakan sebagai antisipasi dari dinamika perkembangan delik-delik baru pada masyarakat Indonesia yang modern. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kita Bapak Daniel Pakpahan SHMH selaku praktisi hukum. Selamat malam Bapak Daniel. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kita. Baik Bapak Daniel, saya langsung saja, ini sejauh mana Anda melihat RKUHP ini dapat menjadi fondasi yang kuat terkait penegakan hukum, khususnya kita bicara dalam konteks kehidupan bermasyarakat Indonesia yang modern seperti saat ini. Oke, sebelum saya menjawab itu, sewaktu saya dulu mengenyam pendidikan di S1, dijelaskan secara detail bahwa pertama itu filsafat, kedua hukum, ketiga politik, di mana itu tidak boleh bercampur baur. Misalnya hukum dimasukkan politik akan menjadi amburadul. Dan KUHP ini kan produk kolonial Belanda ya. Kata Andi Hamzah seperti itu, Prof. Andi Hamzah, kebetulan dosen saya dulu di Trisakti, dikatakan ini produk kolonial Belanda. Berapa kali dia mencoba memformulasikan yang baik untuk KUHP Indonesia. Tapi faktanya kita harus bersabar menghargai proses yang sedang berjalan ini sampai mendapatkan formulasi yang tepat untuk KUHP Indonesia yang mengakomodir semua rasa keadilan, sosial, itu loh, tidak tajam, tidak ibaratnya harus tajam ke atas, tajam ke bawah gitu loh. Semuanya harus masuk. Nah, berarti di sini peran RKUHP dimainkan ya, artinya tadi hal yang menarik seperti yang Bang Daniel sudah sampaikan, ini produk kolonial Belanda, artinya ya, ini ada perbedaan yang signifikan ya, tentu kehidupan masyarakat di zaman kolonial Belanda sama sekarang kan beda, sekarang udah era keterbukaan, artinya ada aspek penting nih, teknologi, informasi, dan juga politik tadi ya. Ya, tadi Bang Daniel sampaikan. Baik, itu menarik sekali. Yang baru-baru itu kita harus menserap yang baik-baik, memformulasikan yang baik, karena kan ini udah produk lama gitu loh. Sementara hukum itu dinamis, kita harus menyerap yang baru, karena kan kejahatan juga terus berkembang, nggak mungkin kita pakai produk kolonial terus seperti itu. Dan yang menarik lagi sudah modern, tapi aspek sosial budaya kita ini juga itu identitas Indonesia ya. Itu yang jadi menarik RKUHP ini ya, Bang Daniel. Menurut Bang Daniel sendiri seperti itu ya. Baik Bang Daniel, kita masih ini terkait keterbukaan informasi ya di era modern seperti ini. Saya agak sedikit saja berbicara mengenai formulasi tindak pidana khusus. Nah, bagaimana kemudian pandangan Bang Daniel melihat RKUHP ini dapat mengakomodir hal tersebut? Seperti terorisme, tindak pidana uang, makanya itu kan mengasort
hukum-hukum yang baru, kejahatan yang terus berkembang. Itu kita harus memformalisasikan yang terbaik untuk hukum kita gitu. Jangan kita menyerap, lex spesialis, punya kekhususan tersendiri. Ngapain kita harus kekhususan sendiri jika kita bisa bentuk yang baru, kekhususan itu dicampurkan dengan yang ada yang baru ini, tapi semua mix semua itu menjadi hukum produk Indonesia gitu. Oh, artinya produk hukum yang baru selaras ini saya ini aja ya coba rangkum singkat. Artinya gini nggak sih Bang Daniel? Jadi ini produk hukum baru selaras dengan tingkat ancaman-ancaman baru yang akan muncul ya, seperti kalau yang sepengetahuan saya kan formulasi tindak pidana khusus dalam RKUHP ini kan ada terorisme, korupsi, pencucian uang, narkotika ya. Nah itu semua kan ancamannya berkembang ya, seperti tadi Bang Daniel bilang, contoh seperti sifatnya transnasional, terus asimetris dan sebagainya. Itu maka menurut Bang Daniel ini formulasinya tepat ya? Harus tepat, hargai proses. Pakar-pakar ini harus berpikir, itu harus menghargai proses. Kita harus menunggu menghargai proses. Pakar-pakar ini menjawantakan apa yang diisi otaknya itu menjadi hukum yang produk yang baru, KUHP yang baru, yang benar-benar terbaik gitu. Jangan asal-asalan, ketok palu, habisin anggaran, hasilnya nggak maksimal, itu jangan. Tidak baik seperti itu. Iya, berarti KUHP yang lama nih belum mengakomodir hal itu Bang ya, untuk perkembangan ancaman yang baru ya? Ya, belum. Makanya timbul itu ada tindak pidana pencucian uang, terorisme. Pencucian uang itu dari mana sih? Money laundering Amerika punya. Gitu loh. Tapi kan kita mengasop, menserap. Karena apa? Kejahatan itu terjadi juga di Indonesia. Tidak diatur dalam KUHP lama, produk kolonial Belanda gitu loh. Iya, artinya ini menjadi penting ya, Bang Daniel ya. Lalu ada ini nggak pandangan lain dari Bang Daniel terkait formulasi tindak pidana khusus, misalnya yang tadinya di luar undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP menjadi satu bab tersendiri sehingga bisa maksimal optimal dalam fungsinya dalam menegakkan keadilan? Ya, kalau menurut tema saya sih pakar-pakar hukum kita sudah pintar lah. Pintar bukan pintar-pintar ya, gitu loh. Kalau pintar-pintar kan dia hanya untuk menghabiskan anggaran, ya kan, berlama-lama, tapi produknya tidak masuk, gitu loh. Kalau pintar kan, berarti dia memformulasikan yang terbaik dari otaknya untuk hasil karya bangsa ini, gitu loh. Paham ya? Baik, Bang Daniel, mantap sekali. Baik, Bang Daniel, pertanyaan terakhir dari saya nih. Ya. Mungkin sekaligus juga harapan dari Bang Daniel, singkat saja. Bagaimana kemudian Bang Daniel nih melihat apakah RKUHP ini bisa menciptakan iklim demokrasi Indonesia yang semakin dewasa dalam masyarakat, sebagai masyarakat modern lah, bisa dikatakan seperti itu? Kalau harapan saya selalu berpikir yang positif. Karena saya orang Indonesia, saya harus menghargai proses, gitu loh. Kita harus bangga bahwa suatu saat kita harus menghasilkan KUHP yang baru produk Indonesia, bukan lagi produk kolonial, gitu loh. Yang mengakomodir semua rasa keadilan, rasa kemanusiaan masyarakat, gitu loh. Tidak timpang dan dijalankan benar gitu. Jangan hanya sebuah produk jadi habis gelontoran miliaran rupiah jadi, ini barang ini nggak jadi apa-apa gitu loh, masih jadi polemik. Itu yang tidak mau kita harapkan. Kita harus sabar, menghargai proses, dan saya berharap pakar-pakar hukum bisa menghasilkan yang terbaik untuk karya bangsa Indonesia sendiri, KUHP yang lama kita nantikan. Baik, berarti RKUHP ini diharapkan bisa mencapai keadilan ya, keadilan restoratif. Apa tuh Bang, itunya saya yang menarik tuh apa? Keadilan restoratif, rehabilitatif, sama ada satu lagi ya, korektif ya. Itu yang jadi menarik ya RKUHP yang baru ini. Baik, terima kasih banyak Bang Daniel Pakpahan SHMA selaku praktisi hukum. Baik, saya tutup dengan bahwa jaminan kepastian hukum dalam kerangka masyarakat modern merupakan salah satu landasan utama dalam RKUHP. Selain itu, KUHP yang ada selama ini seperti yang disebutkan juga oleh Bang Daniel merupakan produk hukum klasik zaman kolonial Belanda. Nah, oleh karenanya RKUHP ini memiliki nilai penting agar penerapan hukum pidana nasional nantinya lebih dapat mengakomodir kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya dalam kerangka kehidupan masyarakat modern. Baik, terima kasih Bang Daniel. Saya Regi Lauda, reporter Bicara News Network. Mohon undur diri dan salam hormat. Selamat malam.